Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di dalam ibadah hari ini, Minggu 15 Desember tahun 2024. Kita telah memasuki minggu ketiga di dalam bulan ini, dan tentunya kita telah berada di penghujung tahun 2024. Ya, sebuah sukacita bagi kita saudara-saudara yang terkasih. Baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Firman Tuhan bunyinya demikian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, satu ayat saja bagi kita, untuk kita telah lebih dalam. Dan kali ini, lewat ayat ini, saya membawa kita masuk ke dalam sebuah pemahaman tentang akhir zaman. Jadi tema kita hari ini adalah akhir zaman. Saudara yang terkasih, akhir zaman merupakan sebuah pengetahuan atau doktrin di dalam iman Kristen. Ya, doktrin ini harus diajarkan dengan baik dan benar, dan tentunya juga kita semua sebagai orang-orang percaya pada Yesus Kristus dan melalui Alkitab firman-Nya yang kita pegang, yang kita punyai, kita membaca isinya dan kita akan bertemu dengan salah satu ayat tentang akhir zaman. Nah, Injil Matius pasal 24 ini membuka sebuah rahasia tentang akhir zaman. Nah, di dalam teksnya itu dikatakan, di situ Yesus hanya dengan murid-muridnya bercakap-cakap, tidak ada orang lain. Nah, di situ percakapan mereka, di mana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Ya, mereka bertanya, dan pertanyaan ini menyangkut zaman, menyangkut akhir zaman, menyangkut pengetahuan tentang kesudahan alam. Nah, pertanyaannya kita sudah baca tadi. Dan mereka bertanya demikian, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan alam? Nah, di sini pertanyaan ini ada dua pokok pikiran. Yang pertama, bagaimanakah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Dan kemudian bagaimanakah tanda kesudahan alam atau kesudahan dunia? Nah, itu dua pokok pikiran di dalam percakapan inti Yesus dengan murid-muridnya. Dan ini pertanyaan ini menarik. Dan ini membuat Yesus Kristus harus membuka rahasia zaman. Yesus Kristus harus menyatakan dengan benar kepada mereka bagaimana sesungguhnya zaman ini berjalan dan akan terjadi seperti apa. Itulah suatu ungkapan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi. Hanya Yesus Kristus yang mengetahui tentang zaman dunia ini. Nah, itulah sebabnya ini sesuatu yang sungguh agung bagi kita, sungguh mulia di dalam pengetahuan ini. Nah, ini sebuah rahasia yang dibukakan, dinyatakan kepada seluruh umat manusia dan teristimewa melalui murid-murid Yesus Kristus. Nah, ini saudara, saya mau sampaikan lagi melalui pemberitaan firman ini, bahwa ini sesuatu pembukaan rahasia tentang akhir zaman. Nah, baiklah, kita akan masuk di dalam uraian selanjutnya tentang akhir zaman yang saya telah siapkan di hari ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ini. Saudara yang terkasih, di dalam tema akhir zaman yang hanya satu-satunya dicatat dalam Injil Matius pasal 24 dan Injil Lukas pasal 17.
Nah, yang tentunya di sini sorotan ini, dua bagian ini yang mau kita lihat. Bagaimana Injil Matius pasal 24 ini membuka dan menyatakan tentang akhir zaman. Jadi pengetahuan kita tentang akhir zaman kali ini harus semakin kuat dan jelas. Nah, inilah firman Tuhan yang kita bacakan di hari ini. Dikatakan tadi, akhir zaman ada dua momentum atau dua peristiwa, ya. Ada dua peristiwa besar yang akan diperlihatkan kepada manusia. Peristiwa pertama ialah disebut kesudahan dunia atau akhir zaman, bahasa yang lain. Yang kedua adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu pada ayat yang ketiga. Ini dua momentum, dua peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana semua orang di muka bumi akan melihatnya. Mari kita melihat saudara selanjutnya. Kita melihat momentum pertama, dikatakan kesudahan dunia. Dikatakan tadi, pertanyaan murid-murid, bila manakah itu akan terjadi, yaitu kesudahan dunia. Bila mana? Yaitu kapan kesudahan dunia itu terjadi, atau kapan akhir zaman itu terjadi. Nah, ini pertanyaan mengenai waktu. Ya, jadi waktu disinilah yang memang dipertanyakan. Jadi konsep tentang akhir zaman, kesudahan alam itu sudah ada, tetapi mengenai waktu itu yang dipertanyakan. Nah, tentunya di dalam uraian atau jawaban Tuhan Yesus tidak memberikan tahun berapa, ya. Cuma Tuhan Yesus menjelaskan tanda-tandanya, ya. Jelas dari gini, jadi di dalam doktrin iman Kristen tentang akhir zaman tidak ada sebuah keterangan yang jelas mengenai waktu, ya. Tidak ada suatu ajaran Kristus Yesus mengenai waktu akhir zaman itu benar-benar secara jelas, secara eksplisit, ya, secara tegas, ya. Entah mungkin katakanlah begini, ada orang bilang nanti tahun 2030 tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan terjadi akhir zaman. Itu contoh. Ini di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang waktu, ya. Sekali lagi, jadi kalau ada orang mengajarkan akhir zaman itu tiba berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, ini sebuah ajaran sesat, ya. Ajaran yang menyimpang, ajaran yang tidak benar, ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi dia menciptakan sendiri. Jadi seolah dia penentu zaman, pengetahuan dia tentang zaman seolah ada. Nah, inilah yang harus kita waspadai tentang akhir zaman. Ini poin pertama. Nah, sekarang kita mau mengerti bahwa apa itu kesudahan dunia, akhir zaman. Di dalam teksnya dikatakan sunteleias to aionos. Itu diterjemahkan adalah kesudahan dunia. Sunteleias to aionos. Nah, jadi kesudahan itu kalau kita terjemahkan bahwa penyelesaian seluruh proses keadaan dunia dalam perspektifnya Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa hari H akan terjadi proses akhir dari seluruh dunia ini, maka tidak ada yang bisa membatalkan. Itu akan berakhir hari itu. Nah, itulah sebabnya di dalam pengetahuan akhir zaman ini tidak seorang pun bisa mau menyampaikan atau mengutarakan waktunya. Maka itulah sebabnya hanya Yesus mengajarkan berjaga-jagalah kamu, ya, berjaga-jagalah ini. Inilah yang menjadi sebuah sikap kehidupan iman Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di dalam memasuki akhir zaman. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa kesudahan dunia itu berarti apa, saudara-saudara? Kalau kita memaknainya, mari kita mau melihat makna kesudahan dunia. Makna yang pertama adalah disebut waktu menuai.
Jadi Alkitab mengajarkan tentang akhir zaman itu adalah maknanya adalah waktu menuai. Apa yang dituai? Tuhan menuai tanaman-tanaman yang ditanam. Nah, ini sebuah gambaran bahwa waktu menuai itu artinya waktu di mana terjadi penghakiman. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 39, kita sempat baca sedikit dulu, kita menoleh sebentar ke belakang. Injil Matius pasal 13, kita baca bagaimana ayat ini mengungkapkan tentang akhir zaman. Ayat 39. Bunyi ayat ini demikian. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Nah, jadi begini, waktu menuai atau akhir zaman itu adalah peristiwa di mana para malaikat ya memisahkan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar dan orang-orang berdosa. Nah, itulah prosesnya. Jadi akhir zaman harus dimengerti sebagai sebuah proses pemisahan. Jadi itulah waktunya, bukan sekarang ini. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, maka disitulah Allah yang berdaulat. Maka Allah menyuruh para malaikatnya, ayo pisahkan orang-orang yang waktu dia di bumi mengasihi Tuhan dan orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang tetap terus berbuat dosa dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu harus dipisahkan. Nah, jadi peristiwa akhir zaman adalah peristiwa memilih, memisahkan. Oh, ini yang buruk, atau ini yang berdosa, ini yang benar. Ini dipisahkan. Lalu diapakan? Pada waktu pemisahan itu terjadi, dan disitulah yang buruk atau berdosa ditempatkan di sebuah tempat yang disebut neraka. Dan yang benar dan yang baik ini ditempatkan di suatu tempat yang disebut surga. Nah, itulah yang disebut akhir zaman maknanya. Nah, jadi itu saudara. Jadi tidak hanya kita sekedar mengerti bahwa akhir zaman, tapi belum mengerti apa maknanya di dalam atau peristiwa akhir zaman itu. Jadi maknanya kita harus tahu bahwa disitulah proses pemisahan. Di situ Allah menyuruh malaikatnya untuk memisahkan selama hidup manusia di dunia yang berdosa dan yang benar dipisahkan, tidak bisa disatukan. Nah, itulah disebut proses menuai. Ya, nah, proses ini disebut kerismos. Terismos. Jadi terismos itu menuai. Jadi kalau kita mengerti kata menuai ini seperti memetik hasil panen, ya, itu bahasa menuai. Tapi yang lebih tegas ialah proses memang mengambil yang benar dan yang baik untuk dibawa ke surga, dan yang membuang yang tidak benar atau yang berdosa ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah, bayangannya adalah tempat sampah, tempat semua orang-orang yang memang tidak berguna bagi Tuhan, yang selalu berbuat dosa, yang selalu membenci Tuhan, yang selalu hidup berbuat segala kejahatan di muka bumi selama dia hidup. Ini perhatikan. Jadi masa kehidupan di bumi ini adalah di sini adalah tempat di mana kita mempersiapkan diri untuk dituai. Yang menuai itu para malaikat, bukan kita. Bukan kita yang mengatakan, oh saya mau ke surga, saya tidak mau ke neraka. Tidak bisa. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Kalau kita mau ke surga, ya tentunya kita hidup dalam kebenaran. Takut Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Ya, jadi yang menuai bukan kita, malaikat. Jadi malaikat tahu mana yang berdosa dan mana yang tidak berdosa, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, itulah akhir zaman. Jadi itulah waktunya malaikat memisahkan yang benar dan yang berdosa. Nah, itu akhir zaman. Makna pertama. Makna yang kedua adalah disebut penyertaan Tuhan.
Matius 28 ayat 20. Mari kita memperhatikan Injil Matius pasal 28 dari kitab Matius ini. Injil Matius ini Injil di pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 20. Dikatakan begini, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, makna yang kedua daripada akhir zaman adalah penyertaan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat apa makna penyertaan Tuhan ini, artinya bahwa ketika terjadi penuaian, disitulah Tuhan Yesus ada menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, itu makna yang kedua. Tuhan Yesus tetap ada di dalam kondisi akhir zaman itu. Tuhan Yesus menyatakan pembelaannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan hidup dalam kebenaran dan yang selalu melawan dosa di dunia ini. Nah, ini dia. Jadi kita harus tahu makna daripada akhir zaman. Inilah yang kita harus lihat. Penyertaan Tuhan Yesus. Jadi akhir zaman tidak saja kosong. Lalu dikatakan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak muncul di akhir zaman. Tidak, Dia akan muncul di situ. Dia akan menyatakan diri kepada orang percaya. Aku ada di sini di dalam proses penuaian ini. Ini perintah Tuhan Yesus pada malaikat, ini orang percayaku. Ambil mereka dan masukkan ke dalam benih-benih yang baik dan benar. Inilah yang disebut makna akhir zaman. Nah, jadi akhir zaman bukan soal masa waktu akhir kita hidup. Itu bukan. Tapi tentang waktunya Tuhan untuk mengakhiri dunia ini tidak ada lagi. Di mana dunia ini kita tidak akan melihat matahari lagi. Matahari lagi sudah tidak berfungsi. Seluruh alam jagat ini sudah dikatakan mati total. Itu akhir zaman. Jadi kehidupan di dunia ini sudah tidak diperlihatkan. Tidak ada lagi sejarah hidup manusia di dunia ini. Yang ada adalah sebuah penghakiman, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah seluruh umat manusia dan Dia berbicara tentang penghakiman. Jadi masa penghakiman sudah tidak ada lagi. Ada orang, saya mau bekerja, saya mau belajar, saya mau makan, saya mau tidur, saya mau rekreasi. Tidak ada. Itu masa itu tidak ada. Semua manusia beraktivitas seperti saat ini. Seperti semua orang mau menikmati, masih ada sisa-sisa kebahagiaan yang dia mau cari. Tidak ada. Jadi akhir zaman itu adalah waktunya Tuhan. Sudah tidak ada lagi pemerintahan dunia manusia. Jadi Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah seluruh umat manusia di muka bumi, di antara bangsa-bangsa. Ini perhatikan, ini akhir zaman. Jadi kita harus tahu maknanya akhir zaman itu seperti itu. Jadi tidak ada makna lain, tidak bisa ditafsirkan yang lain. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang akhir zaman itu seperti itu. Yang ketiga, makna daripada akhir zaman adalah menghapus dosa. Jadi nanti kita baca Ibrani pasal 9 ayat 26. Mari kita melihat kitab Ibrani pasal 9 ayat 26. Kita baca dulu kitab ini. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 26. Makna akhir zaman. Kita lihat ayat 26 bunyinya demikian. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi pada akhir zaman itu adalah maknanya adalah menghapus dosa manusia. Jadi sudah tidak ada lagi dosa yang berkuasa atas manusia pada akhir zaman. Dosa itu dihapuskan tabiatnya. Sudah tidak ada lagi dosa itu memerintah atas manusia. Contoh, sudah tidak ada lagi orang bilang saya ingin berbohong, saya ingin menipu, saya ingin mencuri, saya ingin berbuat kejahatan. Tidak ada.
Jadi akhir zaman adalah masa di mana dosa itu dihapuskan. Dosa tidak akan bangkit lagi di tengah hidup manusia. Dia dilemparkan ke neraka. Tabiat-tabiat jahat ini semua dibakar di neraka bagaikan sampah. Jadi nanti sudah tidak ada lagi ada orang berpikir jahat. Sudah tidak ada di akhir zaman. Jadi ini makna yang ketiga adalah kita harus mengerti berdasarkan firman Tuhan Alkitab. Kita harus pahami bahwa akhir zaman adalah peristiwa menghapus dosa dari ciptaan Tuhan. Dosa tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan manusia khususnya. Nah ini saudara. Jadi ini makna yang ketiga yang harus kita tahu. 3 makna daripada akhir zaman. Sehingga kita melihat peristiwa ini berarti kita hari ini penuh berjuang untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Bahwa dosa itu adalah nanti akan ditiadakan dan ditempatkan di neraka. Dan disitulah Tuhan menampilkan kesuciannya. Jadi keberdosaan itu tidak lagi nampak dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang ada hanya adalah kesucian Tuhan. Semua orang buat benar. Tidak ada seorang pun lagi berbuat dosa. Itulah makna akhir zaman. Jadi saudara, jadi kalau akhir zaman itu tiba, perhatikan. Yang terjadi 3 hal ini. 3 hal ini. Jadi tidak ada lagi yang kita bisa tahu tentang akhir zaman. Alkitab firman Tuhan sudah membukakan hal ini. Bahwa akhir zaman yang ada adalah 3 unsur ini. 3 bagian yang penting ini. Jadi ingat, ketika saudara di dunia ini masih bermalas-malasan dengan hidup beriman, mendekatkan diri kepada Tuhan, waspada. Saudara akan tidak masuk di dalam peristiwa akhir zaman yang penuh bahagia. Justru akhir zaman membawa saudara kepada sebuah kesedihan yang abadi. Iya, karena peristiwa akhir zaman hanya sekitar itu. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi istilah pengampunan dosa di situ. Akhir zaman tidak ada proses pengampunan dosa. Proses pengampunan dosa ini saat kamu masih hidup di dunia ini. Akhir zaman tidak ada lagi Tuhan menyediakan sebuah peristiwa pengampunan dosa di sana. Tidak ada. Di sana peristiwa penghakiman. Untuk menjatuhi hukuman, si A masuk neraka, si B masuk surga. Begitu saudara-saudara. Jangan salah mengerti tentang akhir zaman. Sehingga saudara tetap terus berbuat dosa sampai hari ini. Sebab masih banyak orang mengajarkan bahwa ada orang kalau sudah mati, lalu didoakan oleh orang yang hidup, dosanya diampuni di alam kubur. Salah. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Firman Tuhan. Ini firman. Jadi jangan saudara menganggap remeh untuk terus berbuat dosa sampai mati. Tanpa mau meninggalkan dia. Tanpa mau bertobat. Ini permasalahan saudara-saudara. Ini firman Tuhan disampaikan untuk mempersiapkan diri saudara memasuki hari-hari hidup ke depan. Rancangkan hidupmu baik-baik. Datanglah kepada Tuhan supaya hidupmu tetap mencintai kebenaran. Mencintai hukum-hukum kudusnya Tuhan. Itu yang menjadi pokok pikiran kita manusia saat ini. Jadi saudara yang belum mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir zaman, siapkanlah dari sekarang. Saudara yang masih muda, remaja, perhatikan baik-baik. Pengetahuan ini sangat-sangat begitu sulit didapatkan. Ini firman Tuhan diberitakan hari-hari ini supaya saudara menerima pengetahuan ini. Jangan hanya saudara hanya mengejar ilmu pengetahuan dunia dan kekayaannya tanpa menerima pengetahuan ini. Nah, ini saudara. Jadi misalkan tanpa pengetahuan ini, saudara maka akan terus berbuat dosa, senang berbuat dosa. Karena saudara tidak tahu akhir zaman itu apa, peristiwa apa di situ. Nah, jadi saya sampaikan hari ini, peristiwa akhir zaman adalah saat yang terjadi penghukuman Tuhan. Yang benar, yang mengasihi Tuhan selama hidupnya dimasukkan ke surga, dan yang berdosa dan terus berdosa dimasukkan ke neraka. Itulah peristiwa yang terjadi. Tidak ada peristiwa lain. Tidak ada peristiwa di situ makan minum. Tidak ada peristiwa lagi mohon maaf Tuhan, saya selama hidup di dunia tidak pernah beribadah kepadamu. Tidak ada kata-kata itu.
Sudah tidak laku. Terlambat. Itu bukan masanya untuk minta maaf dan bertobat. Jadi saat dan momentum yang paling tepat saudara ingin masuk surga, ini saatnya selama saudara hidup, sebelum saudara mati. Jadi selama kalau saudara hidup, hati-hati. Karena kematian bisa datang menjemput dalam waktu singkat. Tahu saudara masih enak berbuat dosa, aduh saya masih senang menipu, mencuri, merampok. Tahu besok mati, neraka. Karena tidak ada pengampunan yang kau lakukan, pertobatan yang kau lakukan selama hidup. Itulah, ini yang harus diperhatikan. Saudara-saudara yang masih terus senang berbuat jahat, mencuri dan segala macam kekotoran di bumi, segera bertobat. Perbaiki dirimu, ubahlah dirimu, pilihlah jalan yang baik yang Tuhan sediakan untuk engkau bisa masuk ke surga. Itulah yang harus dipersiapkan. Karena akhir zaman dikatakan tidak ada seseorang pun yang tahu. Sekiranya Tuhan Yesus mengajarkan akhir zaman tahun 2030, tahun 2030, maka orang sudah ramai-ramai sekarang ini bertobat. Iya, orang sudah ramai-ramai bertobat, tidak mau berbuat dosa. Tapi karena tidak diberitahukan, maka di sini Tuhan Yesus hanya bilang berjaga-jagalah. Artinya apa? Saudara memang selalu takut Tuhan menjadi kunci di dalam memasuki akhir zaman. Sehingga tidak ada seorang pun yang dikatakan dia hanya hidup untuk diri sendiri. Dia membutuhkan hikmat Tuhan, kebergantungan dia kepada Tuhan. Inilah kalau Tuhan tidak memberikan waktu, tujuannya supaya kita itu bergantung kepada dia. Sebab nanti kalau Tuhan bilang tahun 2030 bulan Agustus misalkan, maka hari ini semua tidak jauh dari Tuhan. Nanti bulan Juli tahun 2030 baru dekat dengan Tuhan. Hanya 1 bulan lalu mau masuk surga. Ini orang-orang yang suka hitung dagang dengan Tuhan itu begini. Orang-orang yang mau main-main dengan Tuhan hanya mau cari untungnya saja. Semua berbuat dosa. Nanti mau dekat 1 bulan rame-rame datang dekat dengan Tuhan. Sama. Kalau sudah bulan Desember rame-rame mau dekat dengan Tuhan, mau datang mengaku dosa. Nanti bulan Januari sampai November jauh dari Tuhan, berbuat dosa. Itulah cara pikiran dan mental manusia. Jadi ini perhatikan baik-baik saudara-saudara. Jadi jangan saudara-saudara mempermainkan Tuhan dengan waktu. Saudara mau enak-enak saja berbuat dosa, lalu nanti mau dekat hari mau masuk surga baru saudara bertobat. No. Jadi ini perhatikan saudara-saudara. Ini akhir zaman ini Tuhan tidak beritahukan kapan itu terjadi. Jadi persiapkan hari ini. Setiap zaman generasi manusia, nanti cucu-cucu besok-besok ini mereka harus diajarkan, persiapkan dirimu. Jangan mengikuti dunia ini punya cara hidup dan berpikir. Itu yang paling penting bagi orang mau mengerti tentang akhir zaman. Maka saudara-saudara saya sampaikan firman Tuhan ini supaya kita benar-benar hidup. Perhatikanlah firman Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara dunia yang dengan kemajuannya yang hanya untuk diri sendiri, dengan gaya mode-mode yang dia ciptakan supaya manusia itu berfoya-foya dan bersenang-senang tanpa membutuhkan Tuhan. Sehingga saya lihat, kita perhatikan banyak orang di tempat-tempat ibadah sedikit sekali, tapi tempat-tempat hiburan dan segala macam bentuk berfoya-foya begitu berlimpah ruah. Berbeda begitu jauh sekali antara orang yang mau datang ke tempat ibadah ke hadapan Tuhan dengan orang ke tempat rekreasi. Jumlahnya jauh sekali. Yang datang ke ibadah katakan 100 orang, yang datang ke tempat rekreasi hiburan 1 juta orang. Sedikit sekali yang masuk surga. Ini perhatikan saya sampaikan. Dan akhir zaman adalah sebuah peristiwa yang sungguh mengenaskan manusia, membuat manusia itu menyesal dan sakit. Kenapa dulu saya tidak bertobat? Ini sekarang sudah terlambat. Tidak ada pertobatan di peristiwa akhir zaman, saudara-saudara. Tidak ada di sana. Yang ada hanya adalah penghukuman dan penyelamatan. Yang benar diselamatkan, yang berdosa dihukum. Jadi orang berdosa sudah tidak dapat kesempatan untuk bertobat lagi. Ini konsepnya. Jadi perhatikan, jadi jangan salah menerima ajaran yang sesat. Jangan menerima ajaran-ajaran yang bukan firman Tuhan tentang akhir zaman. Jangan menerima ajaran-ajaran tahayul-tahayul bahwa di dalam dunia orang mati yang ini bisa terjadi pertobatan. Itu bukan ajaran kebenaran, itu bukan ajaran wahyu Tuhan. Itu ajaran dongeng-dongeng.
Itu ajaran-ajaran filsafat. Itu bukan kebenaran. Maka untuk mempersiapkan hidup saudara memasuki akhir zaman, perhatikan baik-baik. Hiduplah takut Tuhan. Hiduplah dalam iman. Beribadahlah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa. Bacalah firman-Nya. Itu yang menjadi kewajiban bagi saudara. Jangan saudara mencari kepuasan diri sendiri, hawa nafsu saudara, bersenang-senang tanpa memperhatikan hari-hari waktu ibadah saudara. Jangan saudara menyesal. Saudara akan dikucilkan oleh Tuhan kalau saudara berkata, kok saya di tempat sini. Ya memang sesuai dengan kehidupanmu di dunia. Di dunia kamu menjauhkan diri dari Tuhan. Kamu mengucilkan diri dari Tuhan. Kamu senang dengan dunia. Tiba saatnya Tuhan menampilkan dirinya, saudara dikucilkan dan kerajaan Tuhan mulai dipopulerkan. Saudara tidak masuk dalam kerajaan Tuhan, dikucilkan. Itulah makna akhir zaman. Jadi jangan menyepelekan Tuhan, jangan menyepelekan ibadah di dunia ini. Ini yang paling penting saudara ketahui, sehingga saudara tidak menyesal di dalam masa akhir zaman. Nah, inilah yang saya sampaikan, supaya saudara benar-benar memiliki pengetahuan yang benar tentang akhir zaman ini. Nah, itulah sebabnya saudara kalau sudah memilih ini, maka saudara akan bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Tuhanlah menjadi pokok pikiran hidup saudara, bukan manusia, bukan orang lain, tapi Tuhan. Ini penting. Jadi Tuhan itulah yang menjadi pokok hidup saudara, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan sahabat, bukan pemerintah. Tuhan. Maka perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sudah menyediakan dirinya untuk menjadi pusat kehidupan saudara. Jangan saudara-saudara menyepelekan. Jangan membiarkan saudara jauh dari hadirat Yesus Kristus. Nah, ini saudara-saudara, dalam ketegasan seperti ini firman Tuhan saya sampaikan, supaya demi menyelamatkan saudara, supaya saudara tidak menyesal di kemudian hari. Sebelum terlambat, jangan saudara terikat dengan kekayaan di dunia ini. Jangan saudara menjadi seorang yang cinta uang, sehingga saudara tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan izinkan saudara memiliki uang miliaran, tapi di situ saudara salah gunakan. Saudara semakin jauh dari hadirat Tuhan. Tidak masuk dalam ibadah gereja, tidak masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara enak-enak menikmati seluruh kekayaan alam ini, pergi ke luar negeri, pergi karena banyak uang, pergi ke negara manapun yang maju, saudara bisa ke sana. Tapi ingat, masa hidup saudara tidak tahu. Dan di sini penghakiman terjadi. Saudara tidak beribadah kepada Tuhan selama masa itu. Inilah yang akan saudara dihempaskan oleh Tuhan, menjadi tidak dipakai dan tidak bisa masuk dalam masa penyelamatan. Akhir zaman adalah masa penyelamatan dan masa penghukuman. Jadi ini harus pertimbangkan baik-baik saudara. Saudara yang sudah mengenal Injil, sudah belajar Injil, sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, lalu kemudian hari-hari ini saudara semakin jauh dari hadirat Tuhan karena faktor kekayaan yang saudara miliki. Waspada saudara-saudara, sebelum terlambat bertobat saudara-saudara, supaya saudara tidak menyesal pada waktu akhir zaman. Karena di sini tidak ada lagi seorang yang menolong saudara. Pendeta saudara tidak bisa menolong saudara. Orang tua saudara, siapapun tidak bisa menolong saudara di tempat penghakiman itu. Saudara sendiri yang menghadapi sebuah pengadilan Tuhan. Saudara yang mempertanggungjawabkan perbuatan saudara selama saudara hidup di dunia. Tidak ada seorang pun yang membela. Catatan kejahatan saudara, dosa saudara dibukakan. Tuhan membukakan. Dan ini adalah setiap dosa yang saudara sembunyikan selama hidup di dunia ini. Seorang yang tidak tahu, Tuhan mencatat. Perhatikan baik-baik. Jadi masa akhir zaman itu masa mengerikan bagi orang berdosa, tapi masa bahagia bagi orang yang mencintai Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Semasa dia hidup di dunia ini mungkin saja dia tidak kaya, dia cukupan, dia juga tidak begitu populer. Tapi ketika masa akhir zaman dia sangat berguna, dia sangat dihargai dan bahkan dipuji oleh para malaikat karena dia dapat masuk dalam masa kebahagiaan, masa penyelamatan. Nah itu perhatikan baik-baik. Jadi ini firman Tuhan sampaikan untuk kita memahami, mengerti tentang
akhir zaman. Firman Tuhan sudah menyediakan, memfasilitasi pengetahuan ini. Jadi tidak ada lagi pengetahuan lain yang harus menjelaskan tentang akhir zaman. Hanya firman Kristus. Kristus yang memiliki pengetahuan ini. Yesus Tuhan yang mempunyai masa dan waktu itu. Waktu itu adalah waktunya Tuhan Yesus. Bukan waktunya lagi manusia. Bukan waktunya raja-raja. Bukan waktunya orang-orang kaya. Tapi waktunya Tuhan yang berdaulat saat itu. Akhir zaman. Maka supaya mengingatkan kepada saudara-saudara, siapapun saudara, kalau saudara orang kaya, saudara orang miskin, waspadalah terhadap hidup ini. Jangan saudara ceroboh, jangan saudara meremehkan Tuhan, jangan saudara meremehkan ibadah. Perhatikan, sehingga saudara tidak terlambat, bertobatlah sebelum masanya tiba. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.